Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Watakula dengan NPM 2042400013. Saya dari kelas 3C mata kuliah Telaah Kurikulum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Dasar Pertimbangan dan Rasionalitas Pengembangan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 diperkenalkan sebagai upaya penyempurna sistem pendidikan nasional yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan bangsa di era awal abad ke-21. Dan berikut penjelasan dasar pertimbangan dan rasionalitas pengembangannya. Yang pertama, A. Dasar pertimbangan kurikulum 2013. 1. Landasan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamankan penyusunan kurikulum yang sesuai dengan standar nasional. Dan yang selanjutnya itu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menetapkan 8 standar yang menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum. Penjelasannya yaitu landasan hukum ini memastikan bahwa kurikulum dapat dibuat secara sistematis dan sesuai dengan aturan yang berlaku di negara, sehingga memiliki kekuatan hukum dan dapat diimplementasikan secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Dan yang kedua yaitu ada tantangan global dan nasional. Era globalisasi melalui WTO atau ASEAN atau Community mengharuskan sumber daya manusia Indonesia memiliki daya saing yang tinggi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara ekonomi berbasis pengetahuan menjadi tuntutan utama bagi kualitas pendidikan. Masalah lingkungan hidup, perubahan iklim, dan kebangkitan industri kreatif juga menjadi pertimbangan penting. Penjelasannya yaitu kurikulum tidak hanya harus memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk bersaing dan berpartisipasi dengan perubahan yang terjadi tingkat internasional. 3. Evaluasi kurikulum sebelumnya atau KTSP 2006. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP ini memiliki kekurangan dalam integrasi atau kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan selanjutnya, banyak materi pembelajaran yang terlalu padat dan kurang fokus pada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian masih cenderung berbasis hafalan dan hasil akademik semata. Penjelasannya yaitu evaluasi ini menjadi dasar utama untuk memperbaiki kekurangan kurikulum sebelumnya, sehingga kurikulum baru dapat lebih efektif mencapai tujuan pendidikannya. Dan yang keempat yaitu ada kebutuhan pembangunan karakter bangsa. Terjadi penurunan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa seperti kejujuran, kerja keras, rasa cinta tanah air. Dan selanjutnya ada perlu membentuk generasi emas Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, aktif, dan kreatif. Penjelasannya secara singkat yaitu pendidikan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk pribadi yang baik dan memiliki nilai positif untuk kemajuan bangsa Indonesia. Yang kelima yaitu ada perkembangan demografis Indonesia. Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2020 sampai 2035, di mana 70% penduduk berusia produktif. Dan perlu mempersiapkan kelompok ini agar menjadi tenaga kerja yang kompeten dan tidak menjadi beban pembangunan. Penjelasannya dari materi di atas yaitu kurikulum dirancang untuk memaksimalkan potensi penduduk usia produktif sehingga mereka dapat berkontribusi secara optimal pada pembangunan negara. B. Rasionalitas pengembangan kurikulum 2013. 1. Fokus pada penguasaan kompetensi inti. Mengurangi materi pembelajaran yang tidak esensi dan memfokuskan pada konsep dasar yang harus dikuasai siswa.
Memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk memahami dan mendalami setiap konsep. Alasannya, fleksibilitas ini memungkinkan pendidikan menjadi lebih relevan dengan konteks masing-masing daerah dan dapat mengembangkan potensi individu siswa secara maksimal. Penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu mengintegrasikan 5 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Alasannya, profil pelajar Pancasila menjadi landasan untuk membentuk pribadi yang memiliki nilai-nilai kebangsaan dan kemampuan untuk menghadapi tantangan zaman. Yang ketiga itu penguatan profil pelajar Pancasila. Mengintegrasikan 5 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, dan berpikir kritis dan kreatif. Diuji melalui proyek tematik yang melibatkan aktivitas nyata dan kolaborasi antara mata pelajaran. Alasannya yaitu profil pelajar Pancasila menjadi landasan yang membentuk pribadi yang memiliki nilai-nilai kebangsaan. Dan selanjutnya yang keempat itu ada pemulihan dan peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu menyediakan program pemulihan bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Mengintegrasikan literasi dan numerasi sebagai dasar kemampuan belajar yang harus dikuasai setiap siswa. Dan alasannya yaitu bertujuan untuk mengatasi learning loss dan memastikan setiap siswa memiliki dasar kemampuan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Dan yang terakhir yaitu kesesuaian dengan kebutuhan abad ke-21, yaitu mengakomodasikan pembelajaran digital, literasi media dan informasi, serta kemampuan hidup yang diperlukan di era modern. Alasannya, kurikulum dirancang untuk mempersiapkan siswa agar memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam dunia yang terus berkembang dan berubah. Baiklah, kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan yaitu kurikulum 2013 dirancang untuk mengintegrasikan kompetensi dan mengubah paradigma pembelajaran dengan fokus pada pembentukan karakter dan daya saing global. Dan kurikulum Merdeka sebagai penyempurna dengan fokus pada penguasa kompetensi inti, fleksibilitas, dan penguatan profil pelajar Pancasila untuk mengatasi tantangan terkini seperti learning loss dan perkembangan zaman. Demikianlah materi yang bisa saya jelaskan atau saya sampaikan. Bila mana ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.